Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas materi yang sederhana juga, yaitu sebuah konsep dalam bahasa pemrograman yang disebut dengan kondisional. Kalau saya baca dari referensi di sini di webnya Gunadarma, kondisional adalah pengontrol yang digunakan untuk mengalihkan program ke proses tertentu. Biasanya digunakan untuk menyelesaikan program yang memiliki banyak proses, tetapi dalam satu kesempatan eksekusi hanya menjalankan satu atau lebih proses pilihan berdasarkan syarat tertentu. Jadi kondisional ini selalu ada di dalam semua bahasa pemrograman, karena ini menjadi konsep dasar di mana di dalam bahasa pemrograman sebagian besar dalam studi kasus akan berhadapan dengan kondisional, baik itu program yang sederhana ataupun program yang bersifat kompleks. Nah, dalam bahasa pemrograman Scratch ini akan saya coba tunjukkan. Di sini misalkan saya akan membuat sebuah aplikasi sederhana untuk menunjukkan angka yang dimasukkan itu bilangan ganjil atau bilangan genap. Nah, sebagai contoh sebagai berikut, saya awali dengan when flag click, kemudian misalkan masukkan bilangan misalkan, kemudian bilangan yang dimasukkan saya simpan dalam sebuah variabel, misalkan variabelnya adalah nilai. Kemudian nilai tersebut berisi dari apa yang tadi diisikan. Jadi misalkan kalau ini saya klik, masukkan bilangan 5, enter, maka variabel nilai berisi nilai 5. Saya klik lagi 10, maka variabel nilai menjadi 10. Nah, selanjutnya misalkan ingin mengetahui apakah ini bilangan genap atau bilangan ganjil, logikanya kita pasti harus berpikir tahu bilangan genap atau ganjil dari mana. Kalau dalam logika berarti bilangan itu harus dibagi menjadi 2. Misalkan 10 dibagi 2 ketemunya 5, sisanya 0, berarti bilangan genap. Kalau misalkan 5 dibagi 2 ketemunya 2, sisa 1, berarti bilangan ganjil. Berarti ada sisa hasil bagi. Jadi perlu membuat sebuah variabel namanya sisa pembagian. Sisa pembagian nanti berisi dari nilai yang dimasukkan itu. Jadi misalkan saya perlu untuk merubah di sini sisa pembagian adalah gunakan operasi mode. Nah, di sini mode ini mengeluarkan sisa hasil pembagian. Jadi contohnya nilai dibagi 2. Nah, saya contohkan di sini misalkan tak masukkan angka 5, enter. Maka di sini keluarnya 1. Nilainya 5, sisanya 1. Karena 5 dibagi 2, hasilnya 2, sisanya 1. Kalau yang dimasukkan angka 4, saya ulang, enter. Keluarnya di sini harusnya 0. Saya ulangi, 4. Nah, keluarnya tetap 1. Nah, ini perlu di set di awal, diberi identifikasi bahwa nilai sama dengan 0 dan sisa pembagian juga 0, sehingga pada saat awal dijalankan semuanya 0. Kalau saya isi 4, maka sisa pembaginya 0. Kalau saya isi 5, sisa pembaginya 1. Kalau saya isi 5,5, 5,6 dibagi 2 hasilnya
2. Sisanya berarti 1,6. Nah, ini penggunaan mode dalam pembagian. Nah, sekarang tinggal dilanjutkan dengan kondisional. Kondisional yang dibutuhkan untuk bilangan ganjil dan genap berarti menggunakan if else. Ini kondisionalnya, if else. Jika kondisi terpenuhi, maka apa, then apa, dan jika tidak terpenuhi atau else, maka apa. Maka yang dibutuhkan di sini adalah operator sama dengan. Jika hasil pembagian sama dengan 0, maka tampilkan tulisan misalkan di sini. Bilangan yang Anda masukkan adalah bilangan genap. Bawahnya, bilangan yang Anda masukkan adalah bilangan ganjil. Oke. Saya ulangi, angka 5, sisa 1, keluar komentar, bilangan yang Anda masukkan adalah bilangan ganjil. Saya masukkan 8, hasilnya 0, bilangan yang Anda masukkan adalah bilangan genap. Nah, ini contoh penggunaan kondisional dengan menggunakan if else pada bahasa pemrograman Scratch. Selain itu tadi juga ada if tanpa menggunakan if then tanpa menggunakan else. Ini juga sering digunakan dalam membuat aplikasi. Saya contohkan. Nah, di sini saya memiliki sebuah permainan sederhana. Seperti ini. Di sini ada sebuah kondisi di dalam forever, ada if. Ya. Jadi if di sini jika tombol panah kanan saya tekan, monyet bergerak ke kanan. Jika tombol panah kiri saya tekan, monyet bergerak ke kiri. Jika variabel hidup sama dengan 0, maka next drop. Dan mematikan semua fungsi atau mematikan permainan. Next drop ini menuju ke custom yang ada di dalam backdrop. Jadi backdropnya ada tulisan game over, ada tulisan game overnya, sehingga pada game monyet ini nanti jika kondisi variabel hidupnya sama dengan 0, maka game over. Kalau saya jalankan di sini, pertama hidupnya 10. Terus saya ulangi. Ini pertama kali jalan langsung game over, berarti ada yang kurang. Harus saya tambahkan yaitu switch custom to. Di sini switch custom to. Saya keliru, harusnya switch backdrop to. Nah, switch backdrop to. Jadi menuju ke blue sky, ke blue sky ini, bukan blue sky 2. Saya ulangi, sehingga kalau saya jalankan, di sini variabelnya, variabel hidup, terkena batu dia berkurang. Terkena batu dia berkurang. Kena batu dia akan berkurang terus variabel hidupnya. Seperti ini. Kalau mendapatkan pisang, terkena batu berkurang, mendapatkan pisang bertambah. Mendapatkan pisang bertambah. Ini menggunakan fungsi if. Kalau saya matikan, monyetnya saya kenakan ke batu, maka kondisinya terpenuhi, sehingga keluar game over. Jadi disinilah contoh fungsi if yang digunakan dalam bahasa pemrograman. Ini contoh sederhana game untuk anak-anak. Bisa kita kembangkan dalam aplikasi yang lain. Saya rasa materi tentang kondisional ini cukup bisa kita kembangkan masing-masing. Terima kasih.